senang bisa kembali ketemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemarin di sesi hari Sabtu eh, kita sudah banyak belajar, kita sudah banyak diskusi, terutama topik kemarin tentang memberi dan identitas kita sebagai orang kaya di dalam Kristus. Karena firman-Nya katakan di 2 Korintus 8 ayat 9, meskipun karena kamu tahu kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Dia yang kaya menjadi miskin dan supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dan kita sudah bahas di konteksnya bahwa ini adalah sesuatu yang material dan kita mesti pegang itu, kita mesti benar-benar yakin karena itu adalah posisi kita, Saudara, di dalam Kristus. Sama seperti Saudara hari ini adalah orang benar, begitu juga hari ini Saudara adalah orang kaya di dalam Kristus. Amin, Saudara. Nah, hari ini saya ingin lanjutkan pembahasan tentang kemarin, Saudara. Ada hubungannya sebenarnya. Saudara pasti pernah dengar nama Melkisedek, Saudara. Nah, Melkisedek ini kemarin sempat saya bahas. Dia seorang raja yang misterius. Seorang raja dan imam yang misterius yang bertemu dengan Abram. Setelah waktu itu namanya belum Abraham. Setelah dia pergi menyelamatkan Lot. Nah, kalau boleh saya kasih background ceritanya. Pada waktu itu Lot tinggal di kota yang bernama Sodom, Saudara. Itu di daerah Laut Mati. Nah, pada itu ada peperangan antara raja-raja Kanaan. Jadi pada waktu itu Kanaan masih dikuasai banyak raja, Saudara. Dan ada peperangan antara Raja Sodom. Jadi mereka membentuk suatu aliansi melawan Raja Kedorlaomer dan aliansinya. Jadi 4 lawan 5, 4 raja lawan 5, Saudara. Dan kebetulan, bukan kebetulan Saudara ya, jadi semua di Alkitab pasti ada maksudnya. Dan Raja Sodom, tempat di mana Lot tinggal itu kalah, Saudara. Dan akhirnya Lot pun dibawa bersama-sama dengan segala miliknya menjadi tawanan. Pada waktu itu Abram dengar, Lot ini adalah keponakan dari Abraham, Saudara ya. Pada zaman itu masih namanya Abram. Lalu Abram dengar dan dia bawa 318 hambanya untuk ngejar rombongan Raja Kedorlaomer ini yang membawa Lot untuk menyelamatkan Lot. Pada waktu itu hanya 300 orang, Saudara. Bayangkan Abram hanya bawa 300 orang melawan gerombolan 4 raja, Saudara. Yang pasti lebih dari 300, Saudara. Kalau satu raja ya Saudara mungkin bisa argumen ini cuman mungkin ratusan tentaranya. Tapi kalau 4 raja sudah pasti ribuan, Saudara. Nah, kalau Saudara, kalau boleh saya tampilkan, minta tolong ditampilkan gambarnya yang seberapa jauh Abraham mengejar raja itu untuk menyelamatkan Lot. Ya, jadi Lot tinggal di daerah Laut Mati sini, Saudara. Lalu pada waktu itu Abram dia tinggal di Mamre. Dan Mamre di sebelahnya Laut Mati, di sebelah kirinya. Kalau Saudara kelihatan memang agak kecil, Saudara ya. Jadi Abram itu mengejar bersama dengan 318 tentaranya sampai ke kota Dan. Kota Dan ini di paling utara dari perbatasan Israel hari ini, Saudara. Kita yang kemarin ke Israel kita sempat diberi pelajaran tentang kota Dan. Nah, Dan ini tempat yang paling utara. Dan akhirnya mereka berperang di situ, di kota Dan, di tempat yang paling utara. Dan akhirnya Abram menang, cuman dengan 318 orang. Sampai yang kalah ini dikejar sampai Syria. Sampai sebelah utara kota Damaskus di Syria. Jadi masih lebih utara lagi dari Damaskus. Jadi benar-benar kemenangan yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada Abram. Nah, setelah itu dia pulang, dia kembali ke tempatnya. Jadi kalau Saudara tahu, nah ini ada kota Salem. Salem ini adalah Yerusalem, Saudara. Kota Yerusalem. Jadi namanya ini, nama lamanya adalah kota Salem. Boleh kita baca ayatnya, Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 dikatakan seperti ini, Melkisedek Raja Salem, kota yang tadi barusan kita lihat, membawa roti dan anggur. Lambang dari tubuh Kristus, kita sudah tahu Saudara ya. Ia seorang imam Elohim yang maha tinggi. Nah, dikatakan ia seorang imam, Saudara. Jadi ada raja,
ada imam. Perhatikan ini saudara ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang ini. Lalu ayat 19, lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Elohim yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Jadi dia memberkati Abram, ini signifikan saudara. Karena dalam tradisi Yahudi dan tradisi zaman dulu saudara, di bangsa Kanaan itu, kalau memberkati itu tidak pernah dari yang bawah ke atas. Pasti yang lebih besar memberkati yang di bawah. Tidak pernah dari yang bawah memberkati yang atas. Jadi ini menyatakan bahwa Melkisedek ini lebih besar dari Abram. Contoh saudara paling gampang di Alkitab. Tidak ada ceritanya anak memberkati bapak. Yang ada adalah bapak memberkati anak. Jadi bapak lebih besar. Jadi dia yang memberkati. Nah sama Melkisedek ini adalah dikatakan dengan dia memberkati, dia lebih besar dari Abram. Kita lanjut ayat 20. Dan terpujilah Elohim yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semua. Kemarin kita sudah bahas soal ini saudara ya. Tentang 1/10 ini. Dan memberikan 1/10 ini signifikan juga saudara. Kenapa? Karena memberikan 1/10 ini menyatakan bahwa Melkisedek ini adalah imamnya Abraham. Yang boleh terima kan imam. Imam saudara. Kalau saudara kemarin kita bahas soal Harun dan imamnya. Jadi yang boleh terima adalah imam. Jadi kenapa Melkisedek bisa terima? Karena dia adalah seorang imam. Makanya Abraham memberikan 1/10. Jadi seakan-akan Abraham recognize. Dia mengakui bahwa Melkisedek ini adalah figur yang lebih besar dari dia. Dan ini kalau kita lihat lagi, kita dalamin lagi saudara. Kata-kata Melkisedek sudah kemarin saya ceritakan. Melkisedek adalah raja kebenaran. King of righteousness. Sama seperti Tuhan Yesus kita. Raja kebenaran. Dia dikatakan Raja Salem. Salem itu dari kata shalom. Damai. Raja damai. Bukankah Yesus juga disebut Prince of Peace? Raja damai saudara. Lalu dikatakan seperti ini. Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara, harus diingat bahwa Harun belum ada. Bangsa Israel belum ada. Melkisedek bukan orang Yahudi, saudara. Satu-satunya orang Yahudi di cerita ini adalah Abram. Karena anak-anaknya keturunan Yahudi belum lahir pada waktu itu. Jadi Melkisedek ini imam, dikatakan seorang imam, Tuhan yang maha tinggi, tapi dia bukan dari keturunan Yahudi. Dia bukan orang Yahudi dan dia hidup di Yerusalem. Artinya apa saudara? Sama seperti Kristus, dia adalah imam buat kita semua. Imam Harun, jadi dalam agama Yahudi, dia restricted khusus. Dia terbatas hanya untuk orang Yahudi. Tapi kalau Melkisedek tidak saudara. Dia untuk kita semua. Yang bukan Yahudi pun dia bisa jadi, ibaratnya imam ini seperti imam kita. Sama seperti Yesus Kristus. Banyak yang percaya saudara bahwa Melkisedek ini adalah, kalau kita lihat ya, bahkan Rasul Paulus pun nanti akan katakan, kita akan lihat di Ibrani. Rasul Paulus pun katakan bahwa Melkisedek ini tidak punya silsilah, tidak punya ayah, tidak punya ibu, dan tidak ada akhir hidupnya. Jadi percaya bahwa Melkisedek ini adalah Kristus yang datang sendiri. Bahkan Rasul Paulus pun berkata seperti itu. Orang Yahudi juga belajar soal ini saudara. Orang Yahudi bilang, siapa Melkisedek? Melkisedek adalah Sem, anaknya Nuh menurut mereka. Ini hipotesisnya mereka. Jadi masih banyak perdebatan tentang siapa raja misterius ini. Tapi orang Yahudi dia bilang gini saudara. Kalau menurut kitab Yasir kalau nggak salah. Dikatakan bahwa Abram ini belajar pada Nuh. Bagaimana ini menurut mereka saudara, ini tradisi ya. Bukan berarti kebenaran bisa iya bisa enggak. Menurut orang Yahudi, Abram ini belajar sama Nuh untuk mengenal tentang Tuhan. Nah, lalu Nuh kan ada anak Sem. Abraham ini adalah salah satu keturunan dari Sem. Anaknya Nuh berapa saudara? Sem, Ham, dan Yafet. Ada 3. Nah, jadi Melkisedek ini dikatakan adalah Sem yang ngajari Abram soal Tuhan. Makanya Abram memberikan perpuluhan kepada dia. Ini menurut orang Yahudi, tradisi saudara, belum tentu benar. Tapi saudara, ada argumen yang menentang ini. Keturunan Sem
itu seharusnya tidak hidup di Kanaan. Kata Kanaan, saudara, tanah Kanaan, tanah Israel tadi, itu adalah anaknya Ham. Diambil dari nama anaknya Ham. Kanaan itu bukan tempatnya Sem. Abraham keturunan Sem, makanya dia hidup di utara, Mesopotamia, Irak, Iran, dia bilang Irak, Iran, Babel, Ur Kasdim, itu termasuk tanahnya Sem. Makanya dia dari sono, memang tempatnya keturunan Sem, dia turun ke bawah, ke Kanaan, di negeri yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Jadi nggak mungkin kok bisa Sem tidak tinggal bersama dengan sanak keluarganya di atas. Kenapa kok dia tinggal di tempatnya Ham? Nggak bisa argumen ini, saudara. Jadi banyak perdebatan, orang Yahudi pun masih belum punya jawaban. Siapa Sem ini? Tapi kita sudah tahu, saudara, bahwa Sem ini adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia waktu itu datang, Kristofani, dia memberkati Abraham. Menyatakan bahwa dia lebih besar. Dan ini bagi orang Yahudi mengejutkan, saudara. Karena apa? Figur paling besar di perjanjian lama adalah Abraham. Bapak orang beriman. Dia melahirkan Ishak dan Ismail, dua-duanya jadi bangsa yang besar. Figur terbesar dalam agama Yahudi adalah Abraham. Tapi Abraham diberkati oleh orang ini. Siapa orang ini, saudara? Dan kita tahu hari ini sebagai umat perjanjian baru, orang ini adalah Yesus Kristus sendiri. Harun belum lahir, saudara. Nanti Harun itu baru ada 600 tahun lagi. Tapi sudah ada imam. Sudah ada imam. Karena Tuhan tahu nantinya ini akan menggambarkan Kristus ke depannya. Karena apa? Kristus tidak bisa lahir dari keimaman Lewi. Kristus imam besar tapi dia tidak bisa dari Lewi. Nah, kita akan lanjut, saudara. Ada nanti saya akan jelaskan lebih banyak tentang itu. Kita akan lanjut. Ada figur juga di Alkitab, sempat saya sharing di fellowship bahwa dia adalah raja dan imam. Dan itu adalah Raja Daud. Seringkali kita belum sadar, kita belum tahu baca Alkitab saya juga baru tahu sebulan lalu, saudara ya. Jadi baca Alkitab dari umur kecil sampai umur 30 lebih ini, saudara, baru ngerti bahwa sebenarnya Daud itu juga imam, saudara. Nah, saya ingin tunjukkan kepada saudara di 1 Tawarik 15 ayat 25 sampai 27. Maka Daud, dan ini ceritanya adalah Daud pada waktu itu ingin membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Lalu gara-gara peristiwa Usa yang waktu pakai lembu, lalu goyang dan akhirnya dipegang supaya nggak jatuh, akhirnya Usa mati. Kita sudah tahu cerita itu, Usa itu adalah lambang dari kekuatan manusia karena arti katanya adalah strength, kekuatan, saudara. Jadi Tuhan tidak perlu dibantu oleh manusia. Inilah saya akan tekankan juga di sini bahwa Tuhan tidak dibantu oleh manusia. Nanti saudara akan baca, saudara akan temukan juga di sini. Maka Daud dan para tua-tua Israel, para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkat tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. 26. Dan oleh karena Elohim menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian itu, dikatakan di sini, saudara. Oh, Tuhan menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian. Pernah saya ceritakan juga bahwa dalam custom tradisi Yahudi bahwa dikatakan bahwa kalau ngangkat tabut itu seakan-akan tabutnya yang ngangkat imamnya. Bukan imam yang ngangkat tabut, tetapi tabutnya yang ngangkat. Jadi Tuhan, dikatakan di sini Tuhan yang menolong orang Lewi itu. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara. Serahkan semuanya pada Tuhan. Tuhan yang akan menolong saudara dan saya. Tuhan gak perlu dibantu oleh manusia, saudara. Dia justru yang membantu manusia. Bukan dia yang dibantu manusia, terbalik, saudara. Nah, dikatakan seperti ini. Maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Ayat 27. Daud memakai jubah dari kain lenan halus. Juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi. Dan kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Saudara, ayat 27 katakan Daud berpakaian kain lenan halus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, as it is with the Levites. Seperti orang-orang Lewi. Oke, satu, dia seperti orang-orang Lewi. Kan belum tentu imam, saudara.
Tapi yang terakhir, kalimat terakhir, Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Baju efod ini adalah baju yang khusus untuk imam besar. Nah, ini kebetulan yang luar biasa saudara ya. Jadi hari Sabat kemarin, hari Sabat, hari Sabtu kemarin, itu parsyahnya, jadi orang Yahudi itu punya pembacaan Alkitab atau topik setiap Sabtu atau setiap Sabat itu dalam 1 tahun mereka ada reading plan. Apa yang dibahas di sinagog setiap minggu itu ada. Nah kemarin, hari Sabat yang baru kemarin ini, bahas tentang ini saudara. High priest garment. Ulangan pasal 20, Keluaran pasal 28. Dikatakan ini efod itu yang seperti rompi ini loh saudara. Jadi seperti ada rompi warna ungu yang dipakai oleh imam besar ini adalah kain efod. Daud pakai seperti ini saudara. Pada waktu dia bawa, kok bisa? Bukankah dia dari keturunan Yehuda? Bukan keturunan Lewi. Tapi dia seperti imam besar pada waktu itu. Nah, lalu kalau saudara boleh lanjut kita baca sebagai buktinya Keluaran pasal 28. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Ini untuk imam besar. Tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikian mereka harus membuat pakaian kudus bagi siapa saudara? Harun, imam besar. Dan bagi anak-anaknya supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Jadi saudara lihat efod ini bajunya imam besar. Bukan bajunya orang Lewi atau imam biasa. Imam biasa nggak pakai efod saudara. Orang Lewi nggak pakai efod, tapi imam besar pakai efod. Harun saudara yang pakai. Jadi strange, dalam perjanjian lama ini kita melihat banyak gambaran-gambaran yang tersembunyi. Yang sebenarnya inilah misteri yang tersembunyi. Kayak Paulus katakan misteri yang tersembunyi berabad-abad. Ini saudara. Dari perjanjian lama ini banyak harta yang terpendam yaitu adalah revelation tentang Kristus. Nah lalu saudara, dari mana Daud bisa dapat efod? Peristiwa di Nob. Kalau saudara pernah baca kisahnya Daud. Daud itu pernah waktu dikejar-kejar Saul, dia pergi ke satu tempat yang bernama Nob. Pada waktu itu dia lapar. Lalu dia ketemu dengan imam di Nob, namanya Ahimelek. Ahimelek, Daud bilang apa? Nanti kita akan baca aja bersama. 1 Samuel 21. Sampai Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu, dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Ayat 2. Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku." Katanya, "Siapapun tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke satu tempat." Ayat 3. "Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Ayat 4. Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku. Hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Ayat 5. Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir sekalipun pada perjalanan biasa. Apalagi pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya." Singkat cerita, roti kudus itu, roti yang untuk roti sajian, yang untuk persembahan untuk Tuhan, itu harusnya tidak boleh diberikan kepada orang yang bukan imam, saudara. Hanya imam yang boleh makan roti sajian. Tetapi Daud dikasih ini, dia makan tidak mati. Yang lebih parah lagi saudara, dia berbohong. Saudara lihat di ayat 2 tadi, dia bilang dia disuruh Saul. "Aku disuruh Saul dalam misi rahasia, sehingga aku butuh ini, orang-orangku gak ada, aku sendirian." Gak ada yang nyuruh Saul, gak nyuruh dia saudara. Dia justru sedang lari dari Saul. Dia berbohong loh saudara. 1, berbohong. 2, makan roti kudus. Terus bohong, terus habis itu makan roti kudus. Harusnya Daud mati. Dia melanggar ini saudara, jelas. Tapi di sini kita lihat bukti kasih karunia Tuhan. Dalam perjanjian lama seringkali dibilang Tuhannya galak.
Tuhannya jahat. Buktinya enggak, saudara. Ada bukti-bukti kecil, bukti-bukti di dalam perjanjian lama bahwa Tuhan itu gracious. Tuhan itu murah hati. Tuhan penuh dengan belas kasihan dan kasih karunia. Saudara, kalau saudara lihat nanti ceritanya Ahimelek ini mati, saudara. Dibunuh oleh Saul. Seluruh keluarganya dibunuh oleh Saul, 85 orang karena ketahuan dia ngasih roti ke Daud. Kok bisa seperti itu? Kalau saudara baca di di 1 Samuel pasal 2 ayat 30 sampai 33, nggak usah ditampilin di sini. Itu adalah penggenapan nubuat Tuhan kepada Imam Eli. Semua anak-anakmu akan mati oleh pedang. Itu digenapi. Sisa satu anaknya, Abiatar. Nah, nanti kalau saudara paham ceritanya Daud, saudara pernah ingat ada satu yang selamat, Abiatar. Akhirnya juga mati. Dibunuh oleh siapa, saudara? Salomo. Nubuatan Tuhan terhadap keluarga Imam Eli yang meremehkan Tuhan, yang ibaratnya sembarangan dalam pelayanannya. Itu mati, saudara. Tergenapi. Saudara boleh cek, boleh selidiki nanti, ini side topic. Tapi poinnya adalah Daud mendapatkan privilege spesial, saudara. Daud ini mendapatkan hak spesial di hadapan Tuhan. Dia boleh makan roti itu. Seakan-akan dia seorang imam. Ini kita bisa lihat dari sini, saudara. Satu demi satu kita lihat buktinya, saudara. Lalu dikatakan 1 Tawarik 15 ayat 16. 1 Tawarik 15 ayat 16, saya akan tunjukkan bukti-bukti, saudara. Bahwa Daud ini spesial. Dikatakan Daud memerintahkan kepala orang Lewi supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap. Untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Daud yang ngatur orang-orang Lewi ini, saudara. Hei, kamu kesini, kamu yang nyanyi, kamu yang ini, kamu yang ini. Daud yang ngatur seakan-akan dia seorang Lewi. Seakan-akan dia seorang Lewi, saudara. Lalu kita buka lagi 1 Tawarik 16 ayat 1 sampai 4. Dikatakan tabut Tuhan dibawa masuk sampai ke Yerusalem, saudara. Lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Jadi Daud bikin kemah sendiri untuk tabutnya. Saudara ingat waktu Tuhan kasih instruksi Musa. Kemahnya seruat apa, saudara? Sedetail apa Tuhan kasih instruksi buat Musa? Detail sekali, semuanya diatur. Tapi Daud tidak disebutkan. Cuman dia bikin kemah biasa. Tabut boleh ditaruh di situ. Ajaib sekali ini, saudara. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Daud boleh mempersembahkan korban, saudara. Saudara kalau ingat ceritanya Saul, salah satu kesalahan Saul adalah dia mempersembahkan korban sendiri. Padahal itu sebenarnya imam yang boleh mempersembahkan korban. Tapi Daud kenapa boleh, saudara? Kita akan lihat jawabannya nanti. Ayat 2. Setelah Daud selesai, dikatakan saudara, Daud selesai mempersembahkan. Berarti Daud yang mempersembahkan. Layaknya seorang imam. Dan korban keselamatan diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan. Seakan-akan dia imam besar, saudara, memberkati. Kalau saudara baca di Keluaran 19, Bilangan 6 ayat 22 sampai 27, dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 23, berbicaralah kepada siapa, saudara? Harun. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakan kepada mereka. Saudara tahu berkat ini yang selalu kita katakan. Ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Harusnya siapa yang memberkati, saudara? Harun. Imam besar. Tapi Daud seorang raja, dia bisa lakukan itu. Dia bisa memberkati. Inilah status privilege spesial yang Tuhan taruh di Daud, saudara. Dia jadi priestly king, imam raja. Nah, dikatakan saudara, balik ke 1 Tawarik 16. 1 Tawarik 16 ya saudara, ayat 2. Nah, ayat 2 kembali. Dikatakan setelah selesai mempersembahkan korban, baru dia memberkati.
Kenapa saudara? Selalu seperti ini. Setelah ada darah dicurahkan, barulah berkat itu bisa turun. Sama seperti dengan Tuhan kita Yesus Kristus dengan kita hari ini. Kenapa saudara bisa diberkati hari ini? Kenapa saudara bisa mendapat perkenanannya hari ini? Kenapa bisa saudara dilindungi hari ini? Karena sudah ada korban. Jadi nggak pernah berkat dulu baru korban. Korban dulu baru berkat saudara. Apa yang Kristus sudah lakukan buat saudara dan saya. Korbannya di atas kayu salib itu memberikan kita hak untuk menerima semua berkat Tuhan. Amin saudara. Makanya Tuhan tuh senang kalau darahnya ini ibaratnya kita benar-benar bergantung pada dia. Tuhan karena korban Kristus. Karena korban Kristus mengingatkan akan karya anaknya yang sempurna. Tuhan disenangkan hanya oleh Yesus Kristus. Jadi kalau saudara berdoa, ingatkan dia akan Kristus. Saudara berdasarkan doamu ini pada karyanya yang sempurna. Karena korban sudah dicurahkan, korban sudah dibuat, korban sudah dipersembahkan. Oleh karena itu kita bisa berhak untuk dapatkan semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Amin saudara. Inilah kebenaran yang mesti saudara pahami bahwa ada darah ini signifikan sekali. Kenapa kok selalu khotbah tentang salib? Kenapa kok salib, salib, salib dan always salib saudara? Karena salib itu mengingatkan kita itu benar sudah ada korban yang dibuat. Sudah ada korban yang dipersembahkan, ganti kita. Oleh karena itu kita berhak terima semua berkat Tuhan. Jadi kekristenan bukan positivisme saudara. Aku bisa, aku bisa. Seperti saya dulu saudara, waktu saya kuliah, saya selalu ngomong di kaca saudara. Karena dulu ikut seminar motivasi, ngomong di kaca, kamu pasti, nilaimu pasti bagus, kamu pasti berhasil. Selalu saudara. Dasarnya apa? Tidak ada dasar saudara, dasarnya hanya keyakinan ini. Tapi hari ini orang Kristen punya dasar yang kuat. Kenapa kita berhasil? Kenapa kita sukses? Kenapa kita diberkati? Karena Kristus sudah mati buat kita. Ada dasarnya, jadi bukan positivisme asal yakin seperti motivator-motivator di luar sana. No, Kristen kita punya berdasar untuk berharap bahwa hal-hal baik akan terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Karena karya Kristus. Karena karya Kristus, kita yang tinggikan adalah Kristusnya. Tuhan, karena karyamu aku berhasil. Karena karyamu aku akan sehat. Itu Tuhan disenangkan saudara. Pada saat saudara meninggikan anaknya. Nah, lalu kita baca lagi. 1 Tawarik 16 ayat 3. Baliknya, setelahnya. Dikatakan Daud membagikan makanan, sekeping roti, sekerat daging, sepotong kue kismis. Ini adalah korban yang harusnya dimakan oleh imam, saudara. Tapi sama Daud justru dikasih kepada orang Israel. Ada yang signifikan di sini, dan ini ada suatu penggenapan, saudara. Jadi tidak ada di Alkitab itu yang kebetulan. Semua yang tercatat itu ada maksud Tuhan di situ. Ada rahasia, ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan di situ. Kalau kita baca di Keluaran 19 ayat 6. Jadi semua ini harusnya imam yang makan, tetapi Daud bagikan ke semua rakyatnya. Kok boleh? Saudara. Ini nubuatnya saudara. Tuhan sendiri yang bilang, kamu akan menjadi bagiku apa saudara? Kerajaan imam. Kingdom of priest. Israel itu nubuatnya Tuhan untuk bangsa Israel adalah kamu akan menjadi kerajaan imam. Ini bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi ada signifikansinya. Omongannya Tuhan sudah digenapi saudara. Pada waktu Daud memberikan makanan itu kepada mereka. Dan mereka gak apa-apa, gak ada yang mati saudara. Karena itu harusnya melanggar kekudusan Tuhan. Dikatakan kamu bangsa yang kudus. Jadi omongannya Tuhan, sampai sini kita belajar saudara. Semua yang Tuhan ngomong itu pasti jadi. Apapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara, Tuhan yang sebenarnya pernah bicara dalam hati saudara, itu pasti jadi saudara. Makanya inilah hidup dipimpin oleh roh. Kita dengar, tanya Tuhan, Tuhan kita mau kemana? Tuhan kita mau lakukan apa hari ini? Kita berjalan bersama-sama dengan dia. Listen, dengarkan. Apa yang dia suruh saudara dengarkan. Karena apa yang dia omong itu pasti jadi saudara. Amin saudara. Kita melayani Tuhan yang hidup. Tuhan yang bisa saudara ajak menjalani kehidupan saudara sehari-hari. Libatkan dia
dalam kehidupanmu sehari-hari karena dia Tuhan yang hidup. Dengarkan, listen to his guidance, bimbingannya dengarkan saudara. Tuhan, ini ada masalah ini setiap hari, hari ini harus ngapain ya Tuhan? Tanya saudara, mungkin nggak langsung dijawab tapi Tuhan pasti jawab. Nggak langsung dijawab tapi Tuhan pasti jawab saudara. Dia akan pimpin, dia akan arahkan saudara dengan damai sejahtera yang ada dalam hatimu. Kalau damai sejahtera lakukan saudara, kalau nggak damai sejahtera jangan lakukan. Kita punya masing-masing dalam diri kita Roh Kudus. Amin. Nah, sampai dikatakan 1 Tawarik 16 ayat 39. Bukti juga saudara. Dikatakan Sadok. Imam Sadok ini adalah imam pada zaman Daud pada waktu itu. Imam itu dan saudara-saudara sepuaknya dan para imam ditinggalnya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon. Jadi pada waktu itu ada periode di mana ada 2 kemah suci di Israel. Yang satu di Gibeon, kemah sucinya Musa yang dibawa dari perjalanan di padang gurun. Yang satu di Yerusalem, kemah sucinya Daud. Daud bahkan imam besarnya itu ditinggal saudara di Gibeon. Imam Sadok ini ditinggal. Jadi yang jadi imam di Yerusalem siapa saudara? Daud sendiri. Daud sendiri saudara yang jadi imam. Kok bisa saudara? Ini loh buktinya luar biasa. Jelas kita lihat di sini bahwa Daud ini lebih superior dari Sadok. Kalau dia sampai berani ninggal Imam Sadok yang adalah orang Lewi. Daud suku Yehuda. Dia superior dari Sadok. Dia jelas lebih tinggi saudara. Karena dia berani ninggal, fine. Semuanya tidak ada masalah. Lalu 2 Samuel 8 ayat 18. 2 Samuel 8 ayat 18. Nah ini cerita tentang panglima-panglima Daud saudara ya. Salah satunya adalah Benaya bin Yoyada. Panglima orang Kreti dan orang Pleti. Gentile saudara. Dan dikatakan yang terakhir. Anak-anak Daud menjadi apa saudara? Imam. Anak-anak Daud menjadi imam. Gak make sense saudara. Ada sesuatu yang off. Kenapa? Padahal imam kan harusnya orang Lewi. Tapi kenapa orang Yehuda, keturunan Yehuda yang bisa jadi imam? Jawabannya satu saudara. Karena Daud ditentukan Tuhan untuk menjadi tipologi dari Kristus. Makanya dikatakan Christ son of David. Kristus anak Daud. Dikatakan anak Daud menjadi imam. Saudara akan temukan Salomo juga mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mempersembahkan sendiri. Tuhan kalau ngomong pasti digenapi saudara. Dan dia punya rencana yang besar. Dia harus setting. Tuhan ini sedang mempersiapkan jalan untuk manusia dibenarkan saudara. Hukum Taurat dengan keimaman Harun. Ini adalah cara yang sementara. Untuk menunjukkan kepada manusia bahwa kita tidak akan pernah bisa dibenarkan dengan pekerjaan dan usaha kita sendiri. Nah harus ada sesuatu yang di luar dari keimaman Harun. Dan Tuhan sudah siapkan sejak zaman Abraham. Melkisedek dilanjutkan dengan Daud, dilanjutkan dengan Yesus. Kalau saudara lihat kesamaannya sangat jelas. Melkisedek tadi raja di mana saudara? Salem, Yerusalem. Daud raja di mana saudara? Yerusalem. Kemah sucinya di Yerusalem. Yesus nanti akan memerintah dari mana saudara? Yerusalem. Amin saudara. Jadi king and priest, raja dan imam jadi satu jabatan. Dalam Yesus Kristus. Tuhan kita. Yang Daud ini memang tipologi dari Kristus. Dan semuanya bukan orang Lewi saudara. Melkisedek malah bukan orang Yahudi saudara. Bukan keturunan Abraham. Daud suku Yehuda. Yesus suku Yehuda. Jadi memang Tuhan menciptakan sesuatu yang berbeda. Dia sedang memisahkan sesuatu yang berbeda untuk menjadi jalan anaknya yang membenarkan kita. Nah, orang Yahudi ini saudara sangat paham. Imam besar ini sangat penting. Kenapa saudara? Terutama pada perayaan Yom Kippur. High Holidays, jadi di September itu ada Rosh Hashanah dan ada Yom Kippur. Yom Kippur ini adalah momen di mana imam besar boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Hanya setahun sekali ruang Maha Kudus boleh dimasuki dan hanya oleh satu orang, yaitu imam besar.
Dan momen ini adalah ibaratnya hari raya yang paling sakral bagi orang Yahudi, bukan Pantekosta, saudara, bukan Shavuot, bukan Paskah. No, hari yang paling sakral dalam umat Yahudi adalah Yom Kippur. Hari yang Day of Atonement, hari pengampunan. Jadi di hari itu apa yang terjadi, saudara? Semua umat akan berkumpul di bait suci, lalu imam ini, tradisinya gini, saudara. Imam ini sebelum hari raya Yom Kippur tidak boleh pulang ke rumah. Jadi dia harus tinggal di bait suci 7 hari. Untuk melakukan purifikasi, melakukan pemurnian, disucikan, pentahiran, saudara. Dia harus lakukan ritualnya dan tidak boleh pulang 7 hari. Dikhususkan benar-benar, saudara. Karena begitu pentingnya hari raya ini. Lalu yang dilakukan apa, saudara? Sebelum hari H-1, menurut kitab Talmud tradisi Yahudi, imam besar tidak boleh tidur. Nggak boleh tidur, saudara. Takut mimpinya mimpi yang berdosa. Kalau sampai ada mimpi yang berdosa, batal semuanya dia. Jadi 1 hari sebelumnya dia tidak boleh tidur, saudara, imam besar. Saking sakralnya, saking pentingnya hari raya ini buat orang Yahudi. Mereka akan berkumpul, lalu mereka akan mempersembahkan korban, imam besar itu akan mempersembahkan korban untuk dirinya dulu. Dia harus menyucikan dirinya dan keluarganya dulu. Lalu dia mempersembahkan korban untuk bangsa Israel. Jadi kalau dia tidak mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri, dia masih berdosa. Misalnya, dia tidak boleh mempersembahkan untuk orang Israel. Jadi dia harus menyucikan dirinya sendiri, mempersembahkan orang Israel, lalu masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan sudah pernah diceritakan bahwa ada bel, saudara. Ada apa? Lonceng. Itu ada ayatnya, saudara. Ada ayatnya lonceng ini di kitab Keluaran tadi. Keluaran pasal 28 tadi, saudara. Kalau boleh ditunjukkan gambarnya adalah. Nah, ini ada loncengnya, saudara. Di efodnya tadi, di bawah sini, itu ada loncengnya. Jadi kalau dia gerak di dalam itu, dengar sampai luar. Oh, berarti masih hidup kalau ada bunyi loncengnya. Karena dia masuk ke tempat yang paling kudus. Bahkan di Keluaran dikatakan supaya dia tidak mati. Di Keluaran 28 ayat 8. Boleh saudara nanti baca di rumah. Jadi begitu sakralnya hari raya ini, orang Israel tuh nunggu-nunggu, saudara. Dan bahkan ada tradisi yang bilang bahwa dikasih tali. Supaya kalau dia mati bisa ditarik, saudara. Apa yang terjadi kalau imam besarnya diterima oleh Tuhan? Berarti dosa-dosa semua diampuni dan tahun ini akan menjadi tahun yang penuh berkat. Kalau imam besarnya mati, udah tahun ini menjadi tahun yang jelek. Karena Tuhan tidak menerima. Mungkin imam besar masih ada dosa, dia masih salah, dia kurang ini, dia kurang itu, saudara. Tapi hari ini, saudara, imam besar kita bukan manusia. Saudara kita bisa baca di Mazmur 110. Mazmur 110 tadi. Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Ini Yesus juga mengutip Mazmur ini di Matius, saudara. Mazmur yang Daud yang terkenal, mesianik. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tuhan yang pertama adalah Yahweh. Tuhan dalam bahasa aslinya adalah Adonai. Jadi Tuhan berkata sama Tuhan. Oke, saudara, jadi ini ada kelihatan Bapa dan anak di sini. Duduklah di sebelah kanan sampai ku buat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat 2 dikatakan, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Artinya apa, saudara? Raja. Tongkat ini bahasa Inggrisnya scepter. Itu adalah tongkat kekuasaan, melambangkan kekuasaan seorang raja. Dikatakan memerintah, berarti kan dia raja, saudara. Yesus raja berarti. Ayat 3. Pada hari tentara bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu, keremajaanmu seperti embun. Ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek. Jadi Tuhan bersumpah.
Jadi Tuhan sebenarnya tidak perlu bersumpah, tapi dia meyakinkan dengan bersumpah. Ia tidak akan menyesal. Dia sudah memilih Yesus. Yesus disebut apa saudara? Engkau adalah imam untuk kapan saudara? Imam besar nanti kalau mati diganti kalau di tradisi Yahudi saudara. Imamnya mati ganti saudara. Kita bingung lagi orang Israel. Jadi orang Israel ya, wah ini anaknya ini bener nggak nih? Bisa nggak nih? Tapi dikatakan Tuhan Yesus adalah imam untuk selama-lamanya. Tidak akan ada gantinya. Selama-lamanya menurut Melkisedek. To the order of Melkisedek. Bukan Harun saudara. Jadi ini di sini bukan Harun. Tapi Melkisedek yang dipakai Tuhan. Selama-lamanya. Dan Tuhan ini yang memilih imam besar. Nanti kita akan baca saudara di kitab Ibrani. Saya ingin ajak saudara untuk baca Ibrani 4. Nah ini summary dari apa yang kita bahas hari ini. Tuh Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Dikatakan karena kita sekarang memiliki imam besar agung yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus anak Elohim. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kenapa? Kok penulis kitab Ibrani lakukan seperti ini? Kemarin saya sempat jelaskan bahwa orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus itu ragu saudara. Dia ingin kembali ke hukum Taurat. Jadi sekarang gimana? Mereka bingung antara hukum Taurat atau Yesus. Mereka harus ngapain? Mereka mau kembali ke tradisi mereka yang lama. Nah, makanya penulisnya dia berusaha meyakinkan bahwa Yesus ini lebih besar daripada imam. Lebih besar daripada malaikat. Lebih besar daripada semuanya. Kalau saudara baca konteksnya seluruh kitab Ibrani ayat 15. Katakan seperti ini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar yang menurut Harun pasti berbuat dosa, saudara. Manusia. Tetapi Yesus Kristus, dia dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itu bedanya. Jadi dia tidak perlu mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri. Pada waktu imam besar menurut keturunan Harun, dia harus mempersembahkan untuk dirinya sendiri dulu. Baru untuk bangsanya. Tapi Yesus, dia tidak perlu mempersembahkan untuk dirinya sendiri karena dia tanpa dosa. Ayat 16. Sebab itu marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Saudara, dikatakan kata kuncinya sebab itu. Karena kita punya imam besar yang sempurna, tidak bercacat celah. Oleh karena itu kita hari ini diajak oleh penulisnya Ibrani. Kita berani menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat. Kalau kita lihat bahasa aslinya saudara, mungkin ini kan ngomong ke orang Ibrani ya. Tahta kasih karunia itu apa Pak Heru? Mercy seat. Tadi waktu imam besar masuk, dia bawa darah. Dia memercikkan darah itu di mana saudara? Di tutupnya tabut. Di yang ada malaikatnya 2, kerubim. Dia mempercikkan di situ. Makanya kan orang semua takut. Gak ada yang berani masuk. Cuman imam besar aja yang masuk itu pun terancam mati dia. Kalau dia gagal. Ancamannya mati loh saudara, gak main-main. Dia datang ke sana kan semua orang takut gak ada yang berani masuk. Tapi hari ini saudara dan saya karena imam besar kita sempurna. Kita berani masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara bisa nangkep gambarannya saudara sampai sini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tabut perjanjian itu. Yang ada tahtanya itu, yang tempatnya memercikkan itu. Supaya apa saudara? Menerima rahmat, grace. Dan menemukan kasih karunia, mercy. Untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Amin. Hari ini saudara kalau ada masalah, datanglah ke tahta kasih karunia. Saudara punya akses masuk ke ruang Maha Kudus. Ketemu dengan Tuhan langsung. Di tabut itu seakan-akan seperti imam yang ketemu tabut itu saudara. Waktu itu takut-takut, was-was. Tapi kita hari ini dengan berani. Berani saudara. Nah untuk masuk ke tahta itu. Tahta kasih karunia. Lalu Ibrani 5, kita lanjut ayat 1 sampai 10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia
Ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Elohim. Jadi imam besar ini harus dari manusia. Oleh karena itu Yesus harus jadi manusia. Untuk bisa menjadi imam besar buat kita, mewakili kita. Pengantara antara kita dengan Tuhan. Sama seperti Ayub. Pada waktu itu dia bilang kita butuh pengantara antara Tuhan dan manusia. Siapa itu? Yesus Kristus. Supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ayat 2. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil, orang-orang yang sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ayat 3. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan hanya untuk umat, tapi untuk dirinya sendiri. Karena dia masih berdosa. Karena dia imam besar menurut keturunan Harun. Karena dia masih berdosa, jadi harus menyucikan dosanya sendiri dulu. Ayat 4. Tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Tetapi dipanggil untuk itu oleh Elohim. Jadi imam besar itu pilihan Tuhan. Sama Yesus juga tadi saudara sudah baca di Mazmur 110 ayat 4. Aku bersumpah engkau adalah imam besar selama-lamanya. Jadi Tuhan itu memilih, memanggil Yesus untuk jadi imam besar. Ini saudara buktinya. Seperti yang telah terjadi dengan Harun. Harun juga dipilih Tuhan. Jadi imam besar. Yesus juga dipilih Tuhan untuk jadi imam besar. Ayat 5. Sedemikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Tetapi dimuliakan oleh dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau. Engkau telah kuperanakkan hari ini. Ayat 6. Sebagaimana firmannya dalam satu nas lain, ini saudara yang kita baca tadi, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa, permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia, Tuh Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya ia didengarkan. Jadi doanya Yesus tuh selalu didengarkan. Karena dia orang benar. Ayat 8. Sekalipun ia adalah anak. Ini loh Tuhan itu saudara. He is a son. Dia adalah anak. Pewaris dari semua hartanya Tuhan. Semua yang Tuhan miliki adalah miliknya dia. Sekalipun ia anak. Ia belajar apa saudara? Taat. Dari apa yang telah dideritanya. Dia punya hak untuk say no. Aku anak, bukan hamba. Dia bisa aja bilang, enggak aku enggak mau. Tapi dia taat sampai mati di kayu salib. Di taman Getsemani dia bilang apa saudara? Kehendakmu yang jadi dalam hidupku. Ketaatan yang luar biasa saudara. Dari Tuhan kita Yesus Kristus. Satu-satunya orang yang bisa nolak Tuhan mungkin Yesus Kristus sendiri. Karena dia anaknya. Mungkin dia punya hak saudara untuk nolak. Enggak jadi Tuhan. Tapi dia enggak, dia taat. Itulah Tuhan kita saudara. Tuhan yang saudara dan saya sembah hari ini. Ayat 9. Sesudah ia mencapai kesempurnaan. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ayat 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Elohim menurut peraturan Melkisedek. Jadi bukan menurut peraturan Harun sekali lagi saudara. Tetapi menurut peraturan Melkisedek. Dia justru imam besar yang mengorbankan dirinya sendiri untuk umatnya. Imam besar yang dulu tidak ada yang mengorbankan dirinya sendiri saudara. Mereka pakai korban, domba, lembu. Tapi Yesus dia menjadi imam besar, korban yang dibawa adalah dirinya sendiri. Darah yang dipercikkan di ruang Maha Kudus adalah darahnya sendiri saudara. Darah yang sempurna, darah yang termahal. Dia menebus dosa-dosa kita. Dibayar lunas. Dan bahkan over, lebih saudara. Overpayment. Nah, Ibrani 6 ayat 19-20. Saya ambil poin-poinnya saudara ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan yang kita miliki itu ada di ruang Maha Kudus. Sauh itu jangkar. Saudara. Jangkar itu seperti seakan-akan dilempar ke dalam ruang Maha Kudus di depan tabut itu. Jadi pengharapannya berdasarkan Kristus. Ayat 20. Di mana Yesus telah masuk menjadi perintis. Perintis ini artinya pembuka jalan saudara. Forerunner, dia yang di depan kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek, 3 kali sudah disebutkan. Menjadi imam besar sampai
selama-lamanya. Yesus Kristus imam besar kita itu sampai selama-lamanya saudara. Amin. Ibrani 7 ayat 11 sampai 16. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi. Nah ini logikanya yang menulis Ibrani saudara ya. Ini Ibrani 4 sampai 7 sampai 8 sampai 9 ini adalah pasal yang sangat kaya. Pasal yang sangat kaya. Tapi memang ditujukan untuk orang Ibrani. Jadi untuk ngerti kita harus ngerti custom, tradisi, hukum-hukumnya orang Ibrani. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi, Harun, keimaman Harun, tadi kan kita Melkisedek, ini Harun, telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, oleh kan Taurat datang oleh Harun saudara. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Dikatakan seperti ini saudara. Kalau keimaman Harun itu sempurna, kenapa Tuhan bikin keimaman yang lain? Kenapa Tuhan perlu keimaman Melkisedek yang lain saudara? Ayat 12. Sebab jikalau imamat berubah, nah kuncinya di sini saudara. Kalau keimaman itu berubah dari Lewi ke Melkisedek, dengan sendirinya berubah pula hukumnya. Jadi hukum Taurat itu berdasarkan keimaman Lewi. Kita sudah masuk ke imaman Melkisedek. Hukumnya sudah bukan itu lagi saudara. Hukumnya sudah bukan Taurat lagi. Kita punya hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum apa saudara? Hukum kasih. Hukum kasih. Law of love. Ayat 13. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Yesus bukan dari suku Lewi, suku Yehuda. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Daud aja saudara. Ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Mengenai suku Yehuda, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam. 15. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. 16. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia. Jadi keimaman Yesus bukan berdasarkan peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sampai sini saudara mulai paham saudara. Bisa memahami, bisa ngikuti saudara. Ayat 21 sampai 28. Yang terakhir saudara. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Apa ini saudara? Dulu perjanjian yang lama apa saudara? Hukum Taurat. Tapi Yesus adalah jaminan dari perjanjian yang baru, yang lebih kuat. Ayat 23. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Artinya apa saudara? Orang Lewi yang jadi imam mati. Ayat 24. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, Yesus ini kan hidup sampai selama-lamanya. Imamatnya tidak beralih kepada orang lain. Jadi dia imam besar untuk selama-lamanya. Ditekankan lagi. Ayat 25. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Elohim. Kita sudah diselamatkan dengan sempurna saudara. Yakinlah bahwa nanti pada saat rapture saudara akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia sudah menyelamatkan dengan sempurna. Sebab ia hidup, Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara antara kita dan Tuhan. Ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, betul kan saudara? Tanpa noda, terpisah dari orang berdosa, lebih tinggi daripada tingkat surga. Ayat 27. Yang tidak seperti imam besar lain yang tiap hari, ini loh saudara, tiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Sesudah itu barulah dosa umatnya. Ini yang terjadi pada zaman Harun. Sebab hal itu telah dilakukannya, berapa saudara? Sekali untuk selama-lamanya.
Jadi dosa saudara dan saya sudah dibasuh oleh Tuhan itu sekali untuk selama-lamanya. Forever dosa saudara sampai nanti masa depan semuanya sampai selesai hidup kita di bumi. Sudah dibayar lunas. Satu kali untuk selama-lamanya. Begitu mahalnya darah yang membeli, yang membayar ini saudara. Begitu berharganya darah yang membayar ini. Saudara bayangkan dosa kita saja, tidak usah jauh-jauh dosa seluruh dunia. Dosa kita aja dari lahir sampai hari terakhir kita di bumi ini. Berapa banyak saudara? Banyak banget. Kalikan berapa miliar manusia saudara yang pernah hidup di bumi. Dari zaman Yesus sampai sekarang. Betapa berharganya darah Kristus. Sampai itu sekali tok korban. Cukup untuk membayar semua dosa manusia. Karena itu darahnya Tuhan sendiri. Amin saudara. Nah ayat 28 yang terakhir. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat, sumpahnya Tuhan, tadi yang kita baca di Mazmur, menetapkan anak Yesus Kristus yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Amin saudara. Saya harap saudara bisa paham, bisa mengerti betapa amannya posisi saudara. Orang Israel dulu harus was-was setiap tahun pada saat hari raya Yom Kippur. Hari ini saudara nggak perlu. Salvation, keamanan yang saudara miliki itu pasti. Keselamatan yang saudara miliki itu pasti. Karena Tuhan lihat imam besarnya, bukan lihat kita. Zaman Israel dulu yang dilihat adalah imam besarnya, bukan umatnya. Gak peduli umatnya gimana, kalau imam besarnya baik, Tuhan terima. Sama seperti kita hari ini, Tuhannya lihat kepada Yesus. Dan oleh karena itu kita di dalam Kristus, posisi kita di dalam Dia. Pada saat Dia lihat kita, Dia lihat Kristus, Dia lihat anaknya. Amin saudara. Itulah kebenaran saudara yang saudara mesti pegang setiap hari. Betapa berharganya korban Kristus saudara bagi kita semua. Betapa mahalnya harga yang Dia bayar untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dari sini saudara akan semakin paham, semakin tahu, semakin mengerti. Kemarin saya sempat diskusi dengan Pak Hadi waktu selesai dari fellowship saudara. Dulu orang kalau kan disuruh perpuluhan saudara ya. Kemarin kita sudah bayar, kita sudah baca bahwa perpuluhan itu sebenarnya 22%, 21%, bukan 10 saudara. Nah apa namanya setelah ini, setelah di atas itu saudara ya, mereka masih harus persembahkan korban penghapus dosa. Korban bakaran penghapus dosa itu masih harus mereka persembahkan. Kan bawa merpati lah, bawa domba lah, bawa lembu lah. Kan itu gak gratis saudara. Harus beli. Jadi dulu orang itu harus bayar untuk bisa dosanya diampuni. Keluar uang loh saudara. Uang materi loh. Saudara. Untuk bawa mereka naik ke Yerusalem, kasihkan ke imam, lalu dipersembahkan agar dosanya diampuni. Dengan uang. Saudara. Bawa domba, sapi, merpati itu saudara. Tapi kita kan sudah gak perlu lagi hari ini. Bersyukur saudara. Karena korban Kristus di atas kayu salib. Bahkan hukum-hukum Taurat itu sudah disisihkan buat kita. Kemarin yang ikut kemarin sudah paham bahwa hukumnya sudah berganti. Bahkan para rasul pun sudah nulis di Yerusalem Council bahwa tidak perlu lagi membebani orang Gentile dengan hukum Yahudi. Saudara bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 15. Kalau mau ikut hukum Yahudi ikut 100%, jangan ikut cuma setengah persen saudara. Dikit sekali, kalau mau bayar perpuluhan ya bayarlah 22%, bukan bayar 10%. Dalam kasih karunia kita benar-benar dapat privilege. Tuhan yang bekerja melalui kita. Tuhan yang memberikan kita kerelaan untuk memberi. Tuhan tidak menetapkan jumlahnya berapa memberi. Tapi syaratnya satu, dengan hati yang rela. Karena Tuhan mencintai, menyukai pemberi dengan sukacita. For God loves a cheerful giver. Syaratnya memberi apa saudara? Bukan jumlah, dengan sukacita dan rela. Udah itu aja saudara.
Tuhan yang akan menggerakkan setiap kita. Semuanya tidak berdasarkan peraturan yang tertulis lagi. Tetapi berdasarkan gerakan hati. Roh Kudus yang berkarya masing-masing di setiap kita. Amin saudara. Jadi kita sebagai umat perjanjian baru banyak privilege yang kita dapat dari Tuhan. Karyanya itu luar biasa buat kita semua. Oleh karena itu kita terus di gereja, di mimbar ini hanya dikotbahkan tentang Kristus. Kristus saja, korbannya yang karyanya buat saudara, korbannya di kayu salib buat saudara. Supaya saudara tahu betapa banyak yang sudah diberikan buat saudara. How much he has given you. Berapa banyak yang sudah direlakan buat saudara. Kemarin tadi pagi setelah diskusi kemarin saya jalan sama anak saya saudara ya. Pagi kemarin kan saya ada jawab pertanyaan saudara. Kenapa kok Tuhan itu menyuruh kita memberi dengan sukacita? Karena dia berikan anaknya dengan sukacita. Karena dia dengan rela memberikan anaknya buat kita. Karena Tuhan pengen kita tahu hatinya dia. Hatinya dia itu seperti apa pada saat dia relakan anaknya untuk kita. Dia berikan anaknya kepada saudara bukan dengan marah. Bukan dengan ngersulo saudara ya bahasa Jawanya. Bukan dengan tidak rela. Masih minta balasan. No. Dia berikan Yesus. Dia berikan hidupnya. Mati di kayu salib buat saudara itu dengan sukacita. Dengan rela. Dia berikan segalanya buat saudara. Amin saudara. Karena itu Tuhan ingin kita kenal. Ibaratnya kemarin itu saya renungkan saudara ya. Kok bisa ya aku jawab gitu? Kenapa ya kok aku bisa jawab gitu? Karena saya gak pernah mikir gitu sebelumnya saudara. Saya gak pernah mikir itu kan kayak suatu pertanyaan tiba-tiba keluar aja jawaban itu saudara. Saya mikir berarti emang Tuhan yang bekerja untuk kita supaya kita semakin lama semakin paham. Semakin sama seperti Kristus. Tadi sempat diskusi dengan Pak Gerson di ulangan pasal berapa itu Pak? Pasal 8 ya kalau gak salah. Kita ditakdirkan untuk menjadi sama seperti Kristus. Sama seperti dia. Itulah takdirnya orang percaya. Gampang saudara, tujuan hidupnya orang percaya apa? Menjadi sama seperti Kristus. Dan Tuhan Roh Kudus yang akan bawa kita langkah demi langkah untuk menjadi sama seperti anaknya. Amin saudara. Itulah kehidupan grace, under grace. Kita bukan hidup oleh peraturan lagi. Tapi kita hidup bersama dengan Sang Pemberi kehidupan. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Anak-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi Engkau belum selesai berbicara. Berbicaralah pada setiap hati anak-anak-Mu yang mendengar jemaat NCC pada sore hari ini Tuhan. Biarlah semakin hari mereka semakin mengerti, semakin mendapat revelation tentang betapa baiknya Engkau Tuhan. Tentang betapa banyaknya yang sudah Engkau berikan buat kami. Seumur hidup kami Tuhan, kami hanya ingin belajar tentang betapa Engkau mencintai kami. Karena hari-hari kami dalam hidup ini tidak akan cukup untuk mengenal betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa lebarnya kasih-Mu kepada kami. Biarlah itu semakin hari semakin nyata dalam hidup kami. Biarlah Yesus semakin menjadi fokus, menjadi center dari setiap jemaat NCC. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati mereka, Engkau penuhi mereka dengan perkenanan-Mu Tuhan, dengan hikmat-Mu dalam menjalani hidup ini. Dan terlebih lagi penuhi dengan pengenalan akan Kristus. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.